Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Adi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya mendapatkan servis Oppo F7. Ini kendala kerusakannya. Untuk beliau bilang pelanggan cerita itu ini handphone habis ganti LCD namun ada keretakan. Jadi untuk penggantian LCD beberapa minggu kemudian atau beberapa hari kemudian, entah belum saya ketahui, yang pasti itu ada keretakan di bagian kaca touchscreen. Dan beliau bilang ini habis kaca retak itu LCD-nya gelap atau tidak tampil. Saya coba untuk koneksikan menggunakan charger dan saya ambil senter. Setelah saya kasih senter, ini ada gambar ya teman-teman, ada gambar di dalam LCD yaitu notifikasi pengisian baterai ada di angka 49%, terlihat jelas. Untuk LCD-nya ada gambar notifikasi pengisian baterai namun kondisi LCD-nya itu gelap ya teman-teman. Oke, kita coba untuk bongkar dulu karena handphone ini habis ganti LCD. Untuk beliau bilang kalau bisa diusahakan diperbaiki tanpa mengganti LCD. Saya coba untuk koreksi dulu teman-teman, ini dari LCD-nya atau dari mesinnya, karena kondisinya black screen atau blacklight ya teman-teman. Untuk lampunya itu mati atau padam. Saya koreksi dulu di bagian fleksibel LCD-nya. Ini adalah fleksibel LCD, saya koreksi di bagian kaki konektor LCD yang di fleksibel itu tidak ada korosi ataupun tidak ada cacat teman-teman, namun LCD-nya tetap saja gelap, tidak tampil. Setelah saya coba melepas fleksibel LCD dan saya pasang kembali, tidak ada hasil. Dan di bagian fleksibelnya pun kelihatannya tidak ada rongbek, dan di bagian kaki konektornya itu masih bagus. Dan di bagian ini adalah di bagian soket konektor LCD yang ada di bagian mesin. Untuk pelindungnya sengaja saya lepas untuk koreksi di bagian kaki-kaki pada konektornya, itu ternyata masih bagus teman-teman. Oke, daripada kita ngerjain yang belum pasti, usahakan kita siapkan LCD yang lain. Mumpung ini saya punya LCD bekas namun sudah saya perbaiki, yaitu di bagian LCD-nya terlihat saya kasih stiker itu ada tulisannya tompel, dan sudah saya kerjakan di bagian fleksibel yang robek, sudah saya sambung atau sudah saya jumper. Oke, saya gunakan LCD bekas yang sudah saya perbaiki sebelumnya. Oke, dan alhamdulillah untuk saya koneksikan menggunakan charger, ternyata LCD ini tampil teman-teman. Untuk persentase baterainya kelihatan jelas. Kita coba untuk nyalakan handphonenya dulu. Kita coba nyalakan menggunakan LCD yang lain, dan alhamdulillah LCD-nya sudah tampil teman-teman. Jadi untuk saya perbaiki, ini awal semula itu LCD ini bekas yang sudah fleksibelnya robek, sudah saya sambung, namun setelah nyala itu LCD-nya keluar tompel seperti ini teman-teman. Jadi seperti itulah untuk kondisi handphone ini. Setelah kita cek menggunakan LCD, alhamdulillah itu lampu LCD-nya nyala positif, bukan dari mesin ya teman-teman, melainkan ini dari LCD-nya. Kita coba koreksi dulu apa penyebabnya di bagian lampu LCD-nya itu padam atau lampu LCD-nya mati. Untuk di bagian konektor di bagian fleksibelnya kita cek tadi tidak ada yang gumpil atau tidak ada yang cacat ya teman-teman, jadi masih utuh dan sangat rapi. Namun ternyata LCD ini saat saya pasang kembali di bagian soketnya masih saja gelap, tapi untuk gambarnya tampil ya teman-teman. Oke, kita coba untuk tahap pengerjaan berikutnya. Kita lepas semua di bagian fleksibel dan kita simpan mesinnya. Karena bukan dari mesinnya, di bagian ini ada keretakan di bagian kaca touchscreen, kita lindungi dulu menggunakan solasi atau lakban warna bening. Ini tujuannya untuk menghindari resiko agar saat nanti kita proses membongkar atau membuka ataupun memisah LCD dari framenya,
itu tidak bikin kecelakaan kerja seperti menyebabkan LCD rusak, pecah, ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita panasi dulu menggunakan alat separator untuk mempermudah membongkar LCD dari framenya. Kita gunakan mika tipis dan lentur dan kita cari celah. Harus ekstra hati-hati di tahap ini karena LCD ini bekas gantian ya teman-teman, alias LCD yang sudah pernah diganti otomatis pengelimannya sedikit lumayan kuat. Apabila kita tidak hati-hati nanti bisa menyebabkan LCD itu rusak. Oke, kita angkat LCD dari frame dan kita cek kondisi LCD nya. Oke, saya mendapati di bagian yang mencurigakan, yaitu di bagian fleksibel lampu LCD nya. Di bagian fleksibel lampu tadi itu saya koreksi, ada bagian yang sedikit ada lekukan atau mungkin habis terjepit oleh frame teman-teman. Jadi terlihat jelas kalau LCD ini habis pernah gantian karena masih ada stiker yang menempel. Saya coba untuk nyalakan kembali, ini tanpa frame ya teman-teman. Saya coba untuk nyalakan LCD nya tanpa menggunakan frame. Oke, setelah saya bongkar dari frame LCD nya, saya nyalakan, terlihat jelas tadi ada keluar logo Oppo. Jadi positif LCD nya masih aman, entah keluar tompel atau tidak ya teman-teman, karena LCD nya ini gelap jadi tidak diketahui untuk kualitas LCD nya. Dan di bagian inilah yang saya curigai, ada di bagian fleksibel lampu LCD nya. Terlihat jelas bekas ada bagian yang terjepit oleh frame, masih ada sisa lem yang nempel di bagian fleksibelnya teman-teman. Jadi seperti itulah kondisi fleksibel lampunya. Kita coba untuk memperbaikinya dulu dengan cara kita coba lepas dulu di bagian fleksibel lampunya. Di bagian belakang itu ada stiker warna biru, ternyata belum dilepas teman-teman. Oke, jadi kita nggak usah mengganti di bagian LCD yang baru ya teman-teman. Jadi kita cukup memperbaikinya dulu. Kita berusaha memperbaiki sebelum kita mengganti LCD yang baru. Di bagian itu fleksibelnya terlihat jelas. Saya coba untuk berdekat lagi. Oke, di bagian inilah yang terdapat ada jalur yang putus di bagian fleksibel lampunya, disebabkan oleh fleksibelnya itu terjepit oleh frame saat proses pemasangan LCD nya. Kita lepas dulu stiker yang menutupi di bagian fleksibelnya, lalu kita lepas. Jangan lupa kita kasih dulu di bagian fleksibel LCD nya, atau kita kasih tatakan di LCD nya, yang tujuannya saat kita menggunakan solder tidak bikin cacat di bagian lapisannya. Oke, di bagian inilah kita coba untuk melindungi dulu di bagian fleksibel, yaitu untuk menghindari cacat pada lapisannya. Kita bersihkan dari sisa lem yang ada di bagian fleksibelnya, dan di bagian ini kita kerik, yaitu untuk mengetahui jalur yang terputus. Dengan ekstra hati-hati karena jalurnya ini sangat kecil dan juga fleksibelnya sangat tipis, jadi harus ekstra hati-hati untuk kita kerik. Oke, setelah kita kerik kita bersihkan dulu. Oke, pastikan jalurnya tidak ada yang putus ya teman-teman. Oke, setelah itu kita kasih T0, lalu kita siapkan kawat jumper atau kawat untuk menghubungkan jalur yang terputus. Jadi saran saya saat kita kerik itu harus ekstra hati-hati karena dekat kristal LCD ataupun dekat fleksibel LCD, dan juga di bagian saat kita menggunakan karter itu harus ekstra hati-hati agar tidak bikin jalur tambah rusak atau tambah putus yang menyebabkan kesulitan untuk kita menyambungkan atau kita solder ulang. Oke, setelah kita kasih kabel jumper, kita kasih lem warna hijau. Ini bukan lem ya teman-teman, melainkan yaitu cairan PCB UV. Jadi untuk kita keringkan menggunakan lampu UV. Oke, setelah kita keringkan, kita coba lepas dulu di bagian stiker pengamannya, dan kita coba untuk mencari celah agar saat pemasangan ulang itu kita
cari celah yang aman agar tidak mudah putus lagi di bagian sambungan kabel jumpernya. Kita sambungkan dulu ke bagian fleksibel LCD untuk kawat jumpernya atau kabelnya. Selanjutnya kita pasang fleksibelnya. Oke, di langkah ini kita lanjutkan untuk kasih pengaman agar fleksibelnya dan juga sambungan kabelnya itu bisa tahan lama dan awet teman-teman. Kita bersihkan dulu dari sisa-sisa fluk dan kita presisikan agar kabelnya tidak saling terhubung atau saling senggolan sama yang lain. Lalu kita siapkan untuk stiker, yaitu solasi warna kuning atau solasi anti ground. Di bagian ini sudah kita presisikan untuk fleksibelnya agar tidak terjepit lagi untuk menghindari di bagian frame. Oke, stiker warna biru sudah saya lepas dan saya presisikan untuk fleksibelnya ke bagian LCD. Dan langkah selanjutnya kita bersihkan di bagian sisa-sisa fluk agar saat kita kasih pelindung solasi anti ground itu bisa nempel dengan rekat ya teman-teman. Oke, kita tata ulang dulu di bagian kabel fleksibel lampunya yang sudah kita sambungkan tadi agar tidak mudah putus dan juga tidak ngeground sama kabel yang di sampingnya. Oke, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi kita presisikan agar fleksibelnya itu tidak terjepit lagi ke bagian frame. Setelah kita sambung untuk jalur yang terputus, alangkah baiknya kita tes dulu untuk mengetahui LCD ini benar-benar bisa menyala atau tidak setelah kita perbaiki di bagian fleksibel lampu LCD-nya. Oke, kita nyalakan dulu. Oke, alhamdulillah untuk LCD-nya sudah tampil teman-teman. Sudah keluar gambar dan lampunya sudah kembali menyala, tidak padam lagi seperti tadi LCD-nya gelap, tidak keluar lampunya. Oke, alhamdulillah. Namun sayang sekali ada passwordnya, jadi kita cek adanya gini. Yang penting touchscreen-nya normal dan LCD-nya sudah kembali nyala dengan normal. Sekarang kita tes untuk mengatur kontras LCD-nya. Untuk kontras lampunya ini bisa diredupkan, dicerahkan atau tidak teman-teman. Alhamdulillah untuk kontrasnya juga masih bisa berfungsi dengan normal. Kita tes untuk touchscreen-nya, kita gerakkan kontrasnya bisa diatur ya teman-teman, dan touchscreen-nya pun bisa berfungsi dengan normal. Alhamdulillah sukses untuk pengerjaannya, yaitu hanya cukup memperbaiki di bagian jalur fleksibel lampu yang terputus disebabkan oleh saat penggantian LCD yang baru. Proses pemasangannya fleksibelnya terjepit di bagian frame. Jadi resikonya seperti itu teman-teman. Alangkah baiknya untuk pemasangan LCD dicek terlebih dahulu dan dipresisikan kabel fleksibelnya agar tidak terjepit oleh frame. Dan dinantikan saja untuk tutorial selanjutnya karena dimintai untuk penggantian kaca touchscreen. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.